menakutkan sekali, merebak secara geografis dengan kecepatan dan percepatan luar biasa, menimbulkan korban jiwa dalam jumlah sangat besar, menyebabkan kerugian dan kerusakan pada hampir semua bidang kehidupan manusia dan lingkungan hidup. Jadi ini sebuah kenyataan yang tidak perlu dan pengalaman yang tidak perlu saya terangkan lebih lanjut lah. Nah, iya. Nah, pandemi COVID-19 juga membuat gereja terdisrupsi. Nah, ini persoalannya. Catatan saya adalah kita tidak dapat dan tidak boleh menyederhanakan proses-proses serta hasil dan akibat. Hasil, harus hati-hati, hasil. Seperti dia akibat dari terdisrupsinya gereja karena pandemi itu. Ini bukan hal yang sederhana. Hal itu menjadi salah satu konsentrasi utama kita dalam perkuliahan ini yang bertema teologi digital dan eklesiologi digital, yang tetap harus dilihat sebagai bagian dari bergereja dan berteologinya kita secara menyeluruh dan berkesinambungan. Ini yang saya katakan di awal tadi. Jadi supaya teologi digital kita, eklesiologi digital yang kita kembangkan itu tidak terpencil gitu, tapi dia menjadi bagian dari sebuah upaya bergereja dan berteologi kita. Nah, secara khusus sekarang dalam merespons atau menjadi gereja pasca pandemi. Nah, ini tulisan digital eklesiologi ini menjadi salah satu yang saya pakai dan saya sudah sebarkan. Ini hanya salah satu, karena saya tidak terlalu mengikuti lagi sekarang sebenarnya, terus terang saja seperti itu. Namun bagaimanapun saya ingin menyajikan sebuah skema dasar yang saya harapkan akan sedikit banyak menolong kita dalam berproses teologis dalam perkuliahan ini. Dan selanjutnya itu tentu kita tidak akan berhenti di perkuliahan ini, kita juga tidak akan berhenti di perkuliahan di Abdi Sabda. Kita akan terus-menerus berteologi dan bergereja dalam hidup ini sepanjang Tuhan memperkenankan kita untuk itu. Nah, menurut saya mau menggambarkan dengan cara yang mudah-mudahan menolong, tapi ini tentu sebuah penyederhanaan, dan sebuah penyederhanaan itu akan tentu menimbulkan pertanyaan dan persoalan. Tapi perkenankan saya untuk mengatakan ini. Dan menurut saya, disrupsi yang dialami oleh gereja akibat terjadinya pandemi COVID-19 adalah ini, bahwa gereja dalam wujud lokalnya telah menjadi bukan hanya aktual, bukan hanya konkret, tapi sekaligus aktual dan virtual. Nah, ini saya mau menjelaskan dulu virtual itu apa. Sesuatu yang virtual adalah substansi dan berproses, tetapi tidak punya fakta. Tidak bisa dilihat dalam fakta, dalam wujud, dan dalam nama yang aktual. Ini dari berbagai. Nah, saudara, saya anjurkan, memang di website itu ada banyak sekali dictionary, tapi salah satu dictionary yang saya pakai adalah Free Dictionary by Farlex. Silakan saja, saya sudah memberikan di sini. Nah, jadi saya gambarkan seperti ini, saudara-saudara, sebenarnya. Jadi terdisrupsinya gereja itu menjadi atau bisa diungkapkan dalam gambaran di sebelah kanan itu. Kalau dulunya itu, saya rasa sebelum pandemi, menurut saya kita tenang-tenang saja gitu dengan gambar di sebelah kiri itu. Kita nyaman dengan itu. Semua berjalan dengan sepertinya baik, normal. Nah, namanya juga disrupsi. Jadi pandemi itu menggoncang semua, sehingga sekarang itu yang lokal itu sekaligus virtual. Yang universal, yang partikular adalah seperti dan mestinya tidak berubah. Nah, hanya nanti tentu saja dalam gambar seperti ini ada hubungan satu dengan yang lain. Tapi yang menjadi penting adalah pemahaman dasarnya sekarang ini yang lokal itu sekaligus virtual. Jadi konkret sekaligus abstrak, kira-kira seperti itu. Nah, ketegangan ini menjadi apa ya? Sebuah ketegangan yang semu sebenarnya, tapi biarkan seperti itu.
Nah, ini justru pergumulan kita ada di sana. Jadi kita tidak bisa hanya memegang lokalitas itu sebagai yang konkret, yang aktual. Tapi sekarang lokalitas itu sekaligus konkret dan abstrak. Ini kira-kira saya merumuskannya seperti itu. Nah, lalu bagaimana? Nah, ini menjadi yang penting. Gitu. Nah, gereja yang terdisrupsi itu harus terus bertransformasi. Jadi kata transformasi saya pakai. Karena ini memang bidang saya, jadi sebelum jadi gereja itu memang harus terus menerus bertransformasi. Saya rasa kita sepakat itu. Tapi khususnya sekarang gereja yang terdisrupsi itu, nah ini menjadi uh, sangat penting untuk kita katakan harus terus bertransformasi. Saya uh, menjadikan ini sebuah slogan teologis gerejawi yang menurut saya tidak bisa kita tinggalkan. Nah, pertama-tama kita belajar dari Renal Kasali. Saya rasa kita kenal ya, karena acara TV-nya di YouTube sekali. Nah, ada bukunya, sebetulnya buku lama ini, sebelum jadi pra-pandemi, Disruption, tebal sekali. Jadi dia memang menulis, dan tulisannya itu dilakukannya di masa pra-pandemi, dalam konteks dunia bisnis luas. Dia katakan begini nih, singkat saja, disruption adalah sebuah inovasi, dia katakan. Jadi ini positif ini. Di dalam semua kekacauan dan sebagainya, tapi disruption adalah inovasi. Saya sangat terinspirasi dengan cara dia mengatakan itu. Karena sebetulnya salah satu inti dari transformasi adalah inovasi. Inilah inovasi dari dalam konteks itu yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara baru. Disruption itu berpotensi menggantikan pemain lama. Nah, ini tentu dalam lapangan bisnis ya, dengan yang baru. Disruption menggantikan teknologi lama yang serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru, efisien, dan lebih bermanfaat. Nah, teknologi digital itu yang menghasilkan sesuatu yang virtual sebenarnya. Ya, kita bisa lihat di sana. Itu kata dari Renat Kasali. Lalu saya juga belajar dari Profesor Yasa di Prasetya dalam bukunya ini apa uh, sebetulnya berasal dari pidato inaugurasinya sebagai profesor. Dia katakan begini nih, ini saya tidak akan bahas secara menyeluruh, tapi saya mau menangkap bahwa pikiran transformasi itu juga diungkapkan oleh dia. Meskipun kata transformasi kayaknya tidak dipakai. Jadi di tengah dunia yang rapuh, Yasadi Prasetya secara spesifik mengingatkan dan sekaligus mengajak gereja yang rapuh dengan kekuatan dari Allah yang rapuh. Jangan tanya pada saya ya mengenai hal ini baca saja nanti. Karena pendekatan trinitarisnya luar biasa, imajinasinya luar biasa. Untuk menghayati dan menghidupi tema sidang raya Dewan Gereja Dunia, WCC di Busan, Korea Selatan pada 2013, ini sudah 11 tahunnya. We intend to move together. Kami berniat untuk bergerak bersama. Adi Prasetya menulis lebih lanjut bahwa gereja-gereja diundang bukan lagi menjadi komunitas yang bersama, sebuah assembly, namun menjadi komunitas yang mengembara bersama, pilgrimage. Maka di masa pasca pandemi, gereja-gereja bagikan komunitas terluka yang harus keluar dari lubang perlindungan atau bunkernya. Mereka harus keluar dan berjalan sebab ada banyak orang terluka dalam kerapuan mereka di sana akibat pandemi ini yang perlu dijumpai dan ditolong. Jadi secara positif, konstruktif harus dilihatnya seperti itu. Dan ini yang mesti menggerakkan gereja untuk move on. Nah lalu hanya sebagian saja saya merujuk pada Ken Whitford. Saya mendengar dari
Dr. Jan Hotner bahwa ini pernah dibahas juga di kelas dalam bukunya Transforming Church, bahwa gereja yang bertransformasi adalah gereja yang memiliki keberanian dan ketegaran untuk menerima perubahan. Disruption itu perubahan yang luar biasa. Serta secara langsung menghadapi dan mengelola permasalahan yang berwatak adaptif itu. Karena adaptif berarti memang kita terus-menerus beradaptasi terhadap situasi demi perubahan. Masa begitu. Jadi ini sesuatu yang menurut saya mesti kita pegang gitu. Nah, lah, perubahan itu sebetulnya transformasi itu kalau mau sederhana ya begini gambarnya. Saya nggak tahu kalau ada gambar yang lain. Jadi bagaimana kenyataan itu, desain saya tentu di sini dari jemaat sebagai komunitas yang basis, yang konkret, yang aktual itu, bagaimana dia eh, diupayakan untuk menuju yang ideal, dasolen dari jemaat. Nah, ini kemudian dengan teori-teori dan konsep-konsep, tapi juga dengan operasionalisasi, maka terjadilah transformasi. Ini sederhana sebetulnya. Tapi sebelum ya saya mengajar transformasi jemaat sejak lama, sebelum pandemi pun ini bukan hal yang mudah. Nah, sekarang ini justru menjadi gereja pasca pandemi sebagai akibat dari terjadinya pandemi COVID-19 itu, ini menjadi lebih rumit. Karena bagaimana kita melihat kenyataan itu, desain gereja atau jemaat itu seperti apa. Jangankan itu, kemudian kita bertanya yang dasolennya seperti apa. Lalu prosesnya seperti apa. Nah, saya mau mengatakan bahwa peganglah ini sebagai sebagai skema yang memang menurut saya skema dasar ini tidak berubah. Skema dasarnya. Tapi bagaimana kita memahami dan menjabarkan, mengelaborasinya pada bagian-bagian ini, itu tantangan kita sekarang. Jadi saya tidak mau menyederhanakan, tapi saya sampai sekarang pun masih memegang skema dasar dari transformasi ini. Nah, nah, Ford kemudian mengatakan bahwa proses transformasi yang normal, apalagi sekarang di masa pandemi itu, paling tidak ada 4 hal wataknya. Itu tidak rapi, dia kompleks, dia rumit, tidak pasti. Kadang-kadang berantakan, ini yang dia katakan. Jadi jangan heran itu. Dia juga tidak bisa didiktikan. Dia harus datang dari keinginan bersama, bukan hanya keinginan pemimpin. Lalu apa peran pemimpin? Ini pertanyaan lagi. Masa begitu ya? Jadi saya memberi kuliah transformasi smart itu dulu sebelum ini kan ini gegara juga dari 5 tahun menjadi 4 tahun dan sebagainya itu. Kalau dulu itu teori dasarnya itu 1 semester, kemudian ada kuliah pilihan untuk bagaimana operasionalisasinya. Nah, ini menjadi percakapan yang luar biasa sebenarnya. Nah, sekarang ini kita paksakan menjadi satu. Ini kalau di STMT Jakarta, saya nggak tahu di Abdi Sabda seperti apa. Itu dipaksakan untuk menjadi satu mata kuliah yang atas inisiatif khusus saya juga menjadi eh, pembangunan jemaat atau transformasi jemaat dan penataan gereja begitu ya. Tapi memang eh, tergantung teori yang kita pakai. Tapi pemimpin itu memegang peran. Hanya dalam hal ini pemimpin tidak bisa memaksakan kehendaknya. Pemimpin itu sebetulnya memfasilitasi karena transformasi tidak mungkin diperintahkan. Dia harus menjadi sebuah proses yang natural. Nah, ini yang menjadi tantangan. Model kepemimpinan kita ini biasanya direktif, otoriter. Uh, saya tidak mau mengatakan secara spesifik gereja mana dan siapa ya, tidak. Tapi kesimpulan saya dari selama ini
indikasinya adalah seperti itu, hierarkis, direktif, ya, pengandung perintah-perintah, dipenuhi dengan SK-SK, surat keputusan. Jangan berharap transformasi akan bisa berjalan kalau modelnya seperti itu. Nah, dia juga diharapkan tidak berlangsung sementara. Dia berkelanjutan. Saya katakan tadi, ya, jadi sebelum pandemi pun sudah harus kita lakukan. Nah, sekarang ini dan yang akan datang, dia tidak linear. Ya, kita harus berpikirnya secara lateral. Lateral itu berarti pada satu saat kita berpikir dalam banyak perspektif sekaligus. Nah, karena itu tidak ada rumus atau pakem yang pasti dan berlaku umum tentang bagaimana hal ini dan akan diupayakan dan berlaku. Itu sebabnya dari awal saya katakan bahwa ini harus menjadi open-ended discussion. Ya. Open-ended output begitu yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lagi. Jadi jangan berharap bahwa diskusi-diskusi dalam 3 jam ini atau bahkan diskusi-diskusi dalam perkuliahan sampai 2 hari atau 3 hari ini itu akan memberikan jawaban-jawaban yang selesai dan pasti. Tapi peganglah hal-hal yang penting untuk di situ untuk kemudian dilanjutkan begitu ya. Ini. Nah, saya hanya mau mengutip Ford lagi karena dia bilang begini nih, pada akhirnya transformasi itu harus terjadi begitu rupa sehingga yang bertransformasi adalah umat secara keseluruhan. Lihat ini, umat, komunitas, ya, dalam kemitraan dan gerakan bersama. Nah ini saya pegang kunci atau ide-ide kuncinya. Nah teman-teman, juga kalau sudah membaca digital ecclesiology itu global conversation itu kita akan bisa melihat bahwa ini kan ditulis pada awal masa pandemi. Pada waktu itu pun para kontributor itu dengan cara masing-masing pada dasarnya sudah mengajak dan menyemangati gereja-gereja untuk tidak putus asa. Dengan berteologi digital melalui eklesiologi digital untuk tidak berhenti, melainkan terus bergerak maju, move on. Meskipun keadaan pada masa pandemi, ini saya katakan tadi, buku itu diterbitkan pada awal masa, ketika betul-betul masih terjadi banyak korban dan macam-macam itu, apalagi ya kemudian ini di masa berlanjut di masa pasca pandemi yang sebetulnya harus kita katakan tidak menentu, tidak jelas, membuat gamang, bahkan menakutkan. Tapi ada banyak orang, banyak yang tenang-tenang. Nah ini yang ajaib, ya, kadang-kadang seperti itu. Nah, dengan demikian, upaya-upaya kita berteologi digital untuk mengembangkan eklesiologi digital itu bertujuan agar gereja menjadi gereja yang bertransformasi di masa pasca pandemi dengan tetap mengingat dan pengertian dan prinsip refleksi teologis sebagaimana yang kinas. Jadi saya tidak akan ini lagi ya. Nah, dalam kerangka dan tujuan itulah kita akan berlokakarya untuk mengumpulkan batu-batu bangunan. Saya memakai metafor itu bagi pengembangan eklesiologi digital yang relevan dan efektif agar gereja menjadi gereja yang bertransformasi di masa-masa pandemi. Lihat ini, jadi hubungan ini kalau kita memakai tiga publik teologinya David Tracy, akademia, kita kan di dunia akademis ini, kemudian eklesia dan sosietas, tiga-tiganya itu tidak bisa dilepaskan. Saya tidak tahu ini Pak Tony, apakah ini sudah jam. Saya harus melanjutkan ini Pak Tony, bagaimana? Oh, begini Pak. Waktu kita ada sampai jam 12. Kami biarlah kita pakai nanti 1 jam untuk diskusi. Karena ini digital dalam pikiran saya tadi Pak begini. Digital, biarlah dulu pikiran kami gatal dengan poin-poin ini. Jadi Bapak bagilah dulu sama kami Ya, ya Pak ya. ya, Supaya kami gatal dulu pikiran kami dengan digital ini. Demikian Pak. ya. Saya bukan pada digitalnya, tapi pada gereja pasca pandemi yang terdisrupsi itu yang harus bertransformasi. Maka teologi digital menjadi salah satu cara untuk merespons. Itu kira-kira seperti itu. Tapi saya setuju.
Iya Nah, Pak. memang ini berarti karena dengan Pak Jan Otner saya sebetulnya sudah sedikit merancang supaya nanti dibicarakan di kelompok. Nanti kita lihat, ya. Tapi saya mau boleh melanjutkan ini ya Pak ya, Pak Tony ya, berarti ya. Iya Pak, Nah, iya Pak. nah, Siap. jadi sebetulnya saya mau memaparkan di sini poin-poin penting bagi perhatikan ini. Saya tidak langsung berbicara mengenai teologi digital dan eklesiologi digital. Tapi poin-poin penting bagi transformasi gereja yang terdisrupsi. Yang karenanya teologi digital, eklesiologi digital itu mencuat begitu. Apakah saudara pernah berpikir mengenai ini pada tahun 2019? Kan pandemi itu mulai pada, saya masih ingat khotbah saya yang terakhir pada bulan Maret tahun 2020. Itu betul-betul mengubah semua. Nah, nah ini yang saya mau bagikan sekarang. Yang akan dipaparkan di bawah ini adalah pemahaman umum tentang setiap poin. Dia tidak berwatak normatif. Dia harus, katakan saja, dilihat sebagai semacam guiding concept. Sesuatu yang sebetulnya bukan hal yang baru. Saya hanya mau memukakan itu sebagai ini loh yang normal itu kayak begini. Dan dia harus dilihat sebagai guiding concept yang awal untuk diskusikan dan dielaborasi lebih lanjut. Apakah dalam perkuliahan ini, di kelas yang lain, atau dalam kehidupan dan di dalam konteks gereja. Begitu itu kira-kira. Jadi jangan salah tangkap ini sekarang. Saya tidak langsung masuk pada teologi digitalnya atau eklesiologi digital. Tapi ini adalah boleh dikatakan ranah teologis gerejawi yang di dalamnya teologi digital dan eklesiologi digital itu harus dikembangkan begitu. Ya. Jadi ini saya yakin ini bukan hal baru, tapi setiap teolog akan bisa memaparkan hal-hal yang tertentu itu dalam perspektif tertentu. Dan kategorinya pun juga bisa berbeda-beda. Nah, saya memilih ada ada 15 topik atau poin. Yang pertama itu komunitas. Nah, sebagaimana tergambar dalam satu skema tentang hakikat wujud gereja, gereja yang paling aktual, yang konkret, yang empiris, fisik, dan yang dihidupi, dialami langsung adalah jemaat gereja lokal. Silakan dibantah ini kalau bisa membantah. Karena pikiran kita biasanya sinode. Sinode itu yang pertama, baru sinode dibagi-bagi menjadi jemaat. Oh, pikiran itu pikiran yang operasional sebetulnya. Tapi saya tidak percaya itu. Bukan tidak percaya dalam pengertian apa ya, karena memang gereja lokal atau jemaat itu tidak terbantahkan dia. Nah, nah ini gambar ini, saya katakan tadi. Nah, sekarang saya mau untuk memberikan dasar pada pandangan yang sebetulnya bukan pandangan saya. Apa sih pengertian atau definisi tentang gereja lokal yang paling ekumenis? Karena diterima oleh hampir semua gereja di dunia. Nah, ini saya ambil dari buku, dari dokumen WCC, The Church itu, Towards a Common Vision. Ini bukan buku suci, tapi dia menjadi dokumen eklesiologis yang sekarang ini menurut saya paling ekumenis. Paling ekumenis. Dia bukan sesuatu yang selesai juga, tetapi dia memberikan gambaran yang bisa kita pegang. Saya nggak tahu apakah ini menjadi perhatian di STT Abdi Sabda. Nah, saya perkenalkan itu kalau belum, tapi saya berasumsi bahwa tentu sudah. Nah, begini saudara-saudara, ini dihasilkan oleh Faith and Order. Komisi Faith and Order dari WCC itu. Nah, kita lihat bahwa WCC itu sebetulnya tidak beranggotakan seluruh gereja di dunia.
Nah, terutama yang paling besar itu Gereja Katolik Roma itu tidak menjadi anggota. Tetapi di Komisi Faith and Order itu, Gereja Katolik itu resmi menjadi anggota. Ini aneh memang. Tapi begitulah kenyataan. Sehingga semua hasil, ya, semua dokumen yang dihasilkan oleh Faith and Order itu semua dikasih nomor itu. Nah, sekarang ini the church ini sebetulnya sebuah proses yang 50 tahun, 40 atau 50 tahun sebenarnya. Nah, jadi ini yang saya mau katakan sebenarnya. Saya tidak mau memuja-muja ini, ya, dokumen itu. Tapi dokumen itu menggambarkan sebuah kesepakatan dari hampir semua gereja di dunia. Karena itu saya kutipkan di sini bahwa gereja lokal adalah sebuah komunitas dari orang-orang percaya yang sudah dibaptis, yang di dalamnya firman Allah diberitakan, iman diikrarkan melalui pengakuan iman, sakramen-sakramen dirayakan, pekerjaan atau karya penyelamatan Allah di dalam Kristus dipersaksikan kepada dunia, dan pelayanan jabatan-jabatan gerejawi ini dalam Yunani episkope itu diwujudkan untuk melayani persekutuan. Ini sebuah pengertian dasar yang diterima oleh semua gereja. Gereja Katolik misalnya, Gereja Katolik itu kan sebetulnya basisnya pada diosis. Tapi mereka bisa terima ini, bahwa diosis itu tidak ada tanpa komunitas. Masa begitu? Nah, ini memang sistem itu sering mesti kita paham, bukan sering, harus kita pahami pada penataannya. Jadi ini saya mau memberi contoh saja. Tapi kalau gereja-gereja kita itu menjadi sangat jelas. Hanya persoalannya adalah bahwa gereja lokal atau jemaat itu sering diabaikan. Ya. Sering dia tidak dijadikan sesuatu yang mendasar, yang basis. Karena orang sudah terjebak pada praktik bergereja atau kepemimpinan gerejawi yang sentralistik dan hierarkis. Saya mau mengatakan bertobatlah karena itu. Jadi apa kita bisa membantah ini? Kalau bisa membantah silakan, ya. Jadi dia komunitas betul. Jadi kalau saudara lihat, saudara pernah nggak lihat uh, yang saya mau mengatakan sinode GKI, GKI sebagai sinode, bisa dilihat nggak? Oh bisa. Yang dilihat apa? Kantor sinodenya. Yang sekarang ada di BSD. Oh itu kantor sinode. Di situ berkantorlah para pemimpin sinode dalam penataannya GKI. Tapi GKI sebagai sinode tidak bisa dilihat di sana. Yang dilihat adalah GKI Kebayoran Baru, GKI mana Pondok Indah dan yang lain, GKI Jember, GKI Bojonegoro, GKI Banyuwangi, ya macam begitu. Nah ini yang saya mau kembalikan cara berpikir eklesiologis kita bertumpu pada komunitas, kecuali ada cara lain. Nah komunitas itu seperti itu. Nah lalu poin yang kedua itu ibadat. Nah saya mengutipkan ini apa? Saya tidak tahu apakah sudah mengenal kamus gereja dan teologi itu. Ini kita berterima kasih pada Profesor Aritonang dan Siara Aritonang yang berinisiatif untuk menyusun ini kamus gereja dan teologi. Sebentar ya, sebentar ya. Ini, saya rasa ini sebuah karya yang menurut saya monumental dan sangat bermanfaat. Dia juga dikarang apa jadi lema-lemanya itu entrisnya itu dipercayakan pada teolog-teolog yang lintas denominasi. Bahkan penyuntingnya itu Profesor Aritona dengan Dr. Kristianto ini eh, Protestan dan Katolik kira-kira seperti itu. Nah, jadi saya mengutip saja dari sebuah lema yang ini kebetulan disusun oleh uh, Dr. Nasir Ahmad, yaitu begini nih.
ibadat Kristen dipahami sebagai perjumpaan antara umat. Perhatikan, umat berarti komunitas dan Tuhan. Jadi tidak bisa perjumpaan itu antara sinode dan Tuhan. Tidak ada itu. Jadi perhatikan itu, perjumpaan antara umat dan Tuhan. Dan pertemuan antara umat dan umat. Ini terjadi di komunitas. Tidak bisa lain. Yang dirayakan dan diperingati pada hari Tuhan, yaitu hari pertama dalam pekan, yaitu hari Minggu. Hari pertama itu diperingati sebagai hari ketika Yesus bangkit, maka sarana perjumpaan tersebut dilakukan dalam rangka anamnesis, pengenangan, dan mimesis, peniruan. Ibadat tidak akan terjadi tanpa mengenang dan meniru perbuatan atau perkataan yang dilakukan Allah melalui Kristus. Waktu ibadat tidak ditentukan oleh manusia, tapi oleh Allah melalui karyanya. Umat mengenang Kristus berdasarkan waktu dan Allah berkarya. Ini nanti akan dituangkan dalam dalam tahun gerejawi dan kemudian juga dalam bacaan-bacaan leksionaris. Uh, jadi itu sebetulnya. Oleh karena itu, ingat lagi bahwa ibadat juga merupakan salah satu penanda identitas. Jadi bukan hanya bahwa di situ sebetulnya, jadi ibadat adalah ungkapan komunitas yang paling dasar, yang paling esensial sebetulnya. Karena di situ diasumsikan semua umat bertemu, umat berarti dalam lokalitasnya. Oh, kalau kita sidang sinode kan bisa beribadat. Oh, bisa. Tapi yang beribadat adalah umat yang kebetulan bersidang sinode. Macam begitu. Tapi bukan umat dalam pengertian yang di lokal. Ya, jadi ini tidak usah ditabrakkan, tapi kita harus bisa membedakan. Jadi ibadah ini kemudian menjadi penentu identitas. Jadi kalau mata saya ditutup, saya dimasukkan dalam sebuah ibadat, katakanlah di GS, saya ini bukan tahu muncul dalam tidak ada